barusan gelap ya, gelap sekali ya. Tapi bukan karena listriknya mati dan juga bukan karena kesalahan teknis, tapi memang gelap. Kurang lebih inilah yang mungkin disampaikan oleh teman-teman mahasiswa yang bergerak dalam beberapa hari terakhir ini, mulai dari hashtag Indonesia Gelap dari sosial media, kemudian bergeser ke aksi massa yang terjadi di seluruh wilayah di tanah air, Jakarta, Jawa, Bali, juga Kalimantan, di Sumatera juga. Selain Indonesia Gelap, ada lagi hashtag yang juga sudah ramai digaungkan di media sosial, kabur aja dulu. Kira-kira inilah bentuk ungkapan kegelisahan masyarakat yang diwakili oleh adik-adik mahasiswa dalam satu pekan terakhir ini. Tapi pertanyaannya bagaimana pemerintah merespon? Pemerintah dalam hari ini bagaimana Presiden merespon? Sudah bersama saya Kepala Komunikasi Presiden malam hari ini di One on One, Mirsa. Ada Bang Hasan Nasbi. Selamat malam, Bang Hasan. Selamat malam, Anggi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gelapnya sampai ke istana nggak? Di sini terang. Terang ya. Pesan Indonesia Gelap ya Bang ya? Iya. Kita sudah sama-sama mengikuti dari hashtag di media sosial, kemudian bergeser ke aksi massa. Teman-teman mahasiswa bergerak serentak kalau saya bisa bilang. Bagaimana Pak Prabowo merespon hal ini, Pak Hasan? Iya, kalau Pak Prabowo kan beliau sudah berhitung secara sangat matang soal program kerja, apa yang mau dilakukan, termasuk juga soal efisiensi. Kalau kita mau jujur kan ini awalnya berawal dari efisiensi. Kemudian ada disinformasi soal efisiensi ini bahwa ada biaya operasional perguruan tinggi yang dikurangi. Maaf nih saya potong. Iya. Sebelum kita masuk ke disinformasi, efisiensi, responnya terhadap Indonesia Gelap itu gimana? Benar nggak sih ngerasain atau itu cuma karangan aja nih masyarakat? Iya, kalau mau bicara kan harus pakai data. Nggak boleh pakai perasaan. Coba cek laporan IMF tahun 2025. Akhir tahun 2024, awal tahun 2025. Indonesia itu sekarang negara dengan perekonomian terbesar ke-8. Anda mau bilang negara dengan perekonomian terbesar ke-8 sebagai negara yang gelap? Mau cari negara yang terang seperti apa? Nggak sesuai dengan datanya. Kita mungkin tahun ini ngebalap Inggris dan Prancis. Makanya kita jadi negara dengan perekonomian terbesar ke-8. Mungkin tahun depan, 2 tahun lagi kita bisa ngebalap Brazil. Karena tipis saja jarak perekonomian kita dengan Brazil. Setelah itu kita target Jerman. Dan mungkin nanti endingnya kita bisa jadi negara dengan perekonomian terkuat dan terbesar nomor 4. Di dunia kita bicara bukan skala Asia Tenggara lagi ya? Bukan skala Asia Tenggara di dunia. Ini yang mau dibilang gelap. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia 3,3%. Kita tumbuh selalu di atas 5%. Negara kayak gini yang mau dibilang gelap. Banyak negara yang mungkin cuma tumbuh 1%, 2%, bahkan mungkin minus. Kalau ada suara-suara sumbang di luar sana yang bilang itu kan data. Siapapun kan bisa. Ya terus mau bicara pakai apa? Mau perasaan diadu dengan data? Nggak bisa ya. Oke. Artinya, jadi yang menang mana? Mau menang perasaan atau mau menang data? Jadi menurut saya begini, selain kepalan, yang kita bawa ke lapangan tuh kepala juga harus kita bawa loh. Menarik nih, tidak hanya kepalan teriak-teriak aja, iya, tapi juga selain kepala juga kita harus bawa. Sehingga kita datang dengan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, dengan logika yang bisa ditegakkan. Benar nggak Indonesia gelap? Atau ini hanya ujaran ketidaksukaan, ujaran kebencian terhadap pemerintah, yang mungkin juga sebelum pemerintah ini dilantik mereka juga sudah tidak suka. Kemudian ketika ada 1-2 disinformasi, kemudian diimplementasikan lah, dia realisasikan lah ketidaksukaan itu. Bang Hasan, apakah kita bisa nyebut ini ujaran kebencian ketika hampir semua, kalau kita melihat yang terjadi beberapa hari terakhir ini, mahasiswa hampir di Saya tidak melihat resonansinya dengan perasaan masyarakat. Tidak mewakili perasaan masyarakat. Tidak beresonansi dengan pikiran publik kan. Oke, jadi siapa menurut Anda tuh yang diwakili? Enggak, menurut saya hari ini memang kan ada yang protes, ada yang turun ke jalan. Tapi kan kita bisa lihat sendiri, apakah itu beresonansi dengan perasaan masyarakat? Apakah misalnya efisiensi yang mereka tolak itu beresonansi dengan pikiran-pikiran publik? Saya rasa tidak. Gitu. Oke, tadi disebutkan ada disinformasi terkait efisiensi. Di bagian mananya kalau menurut Anda? Ya itu tadi disinformasi tentang biaya operasional perguruan tinggi dikurangi, beasiswa dikurangi.
ya KIP kuliah dikurangi. UKT Padahal semakin mahal. arahan presiden jelas. Yang diefisienkan itu kan belanja berlemak aja. Belanja berlemak itu biasanya belanja barang dan belanja modal. Tapi belanja pegawai harus dipenuhi. Belanja layanan publik harus dipenuhi. Biaya operasional perguruan tinggi ini bagian dari layanan publik harus dipenuhi. Beasiswa, KIP, kuliah itu bagian dari layanan publik harus dipenuhi. Bansos, subsidi itu bagian dari layanan publik harus dipenuhi, bukan bagian dari belanja-belanja yang terkena efisiensi. Kalau kita berbicara soal KIP nih, Bang Hasan, kalau kurang lebih di seluruhnya ada sejutaan mahasiswa ya penerima KIP ini. Ya. Tapi saya mendengarkan aspirasi dari teman-teman mahasiswa, katanya ada sekitar 600-an yang terancam kehilangan atau bahkan tidak dapat lagi melanjutkan KIP. Itu benar apa enggak tuh? Tidak benar sama sekali. Penjelasannya gimana itu? Ya, kok bisa sampai mereka mendapatkan informasi itu? Kita tidak tahu. Kan sekarang ini era media sosial. Kadang-kadang orang melempar isu yang tidak punya dasar, melempar isu di media sosial, kemudian viral, kemudian dijadikan pegangan. Padahal kan sudah dinyatakan berkali-kali tidak seperti itu. Menteri Keuangan sudah bilang enggak. Kepala Komunikasi Presiden sudah bilang enggak. Menteri Sekretaris Negara sudah bilang enggak. Tapi kalau tetap ngotot dengan itu, ya apa boleh buat. Makanya saya bilang, selain kepalan, tangan, kepala juga dibawa. Kepala juga harus kita bawa. Karena ini tidak meresonansi dengan masyarakat, tidak beresonansi dengan masyarakat. Tapi kita tetap harus menghargai ya namanya kebebasan berpendapat, bersuara. Tapi benar juga harus ada yang diperhatikan ketika Jadi datang lebih baik data. bicara dengan data daripada bicara dengan perasaan. Lebih baik bicara dengan data. Nah, kalau kita Indonesia berbicara, gelap seperti itu tadi. Datanya tidak gelap. Oke. Jadi kalau dia ngomong kau saja yang gelap, itu benar juga berarti kalau begitu. Mungkin bahasa saya tidak bisa seperti itu. Kan ada tuh beberapa juga pernyataan-pernyataan dari mungkin pejabat perasaannya publik yang gelap, mungkin pikirannya yang gelap gitu. Tapi data-data tidak menunjukkan Indonesia gelap. Data bahkan tidak menunjukkan seperti itu. Karena data-data menunjukkan sekarang itu kan pergerakan kemajuan dan kiblat ekonomi dunia itu bergerak ke timur. Sementara negara-negara yang hari ini kita anggap advance, mereka declining. Negara-negara yang tumbuh dan melejit hari itu kan negara-negara di timur, ada India, ada Cina, ya kan, ada Rusia yang barat tidak mau mengakui Rusia, ada Indonesia. Negara-negara di timur, negara-negara di selatan belahan bumi sekarang sedang melejit maju. Kita lagi mau menuju situasi yang lebih terang benderang nih. Jadi bukan menuju kegelapan kita ini gitu. Data menunjukkan seperti itu. Oke. Nah, berbicara soal efisiensi, mungkin kalau misalnya tidak dirasakan masyarakat dalam arti ini mahasiswa mungkin nggak juga akan berteriak kan, Bang ya. Berbicara soal efisiensi, arahan Presiden memang jelas untuk belanja-belanja yang tidak esensial, misalnya untuk pemotongan ATK, tidak untuk belanja pegawai. Tapi ada beberapa suara-suara dari misalnya ASN dan lain-lain yang menyampaikan sebagian pekerja-pekerja kontrak KI itu istilahnya di beberapa kementerian ada yang dirumahkan dan lain. Bagaimana Presiden merespon ini? Ya, arahan di beliau jelas itu. Ya, jadi kalau yang untuk tenaga kerja yang esensial, kecuali kan ada juga gini, ada konsultan selesai kontraknya nggak diperpanjang, ya selesailah. Ada tenaga lepas yang kemudian memang sudah selesai, ya mungkin saja tidak diperpanjang oleh institusi masing-masing. Tapi yang pegawai ya, yang esensial, ya semuanya kan dilanjutkan gitu. Jadi biaya gaji mereka itu merupakan kewajiban dari negara dan itu akan ditanggung oleh negara. Menurut saya ini pasti ada shock lah. Pasti ada shock. Ketika orang terbiasa dengan kenyamanan dicabut. Kita kan sering mendengar di publik ya. Ketika akhir tahun kalau sudah masuk bulan Oktober, bulan November, bulan Desember itu hotel-hotel penuh ya. Event-event banyak sekali. Kalau ditanya lagi ngapain, ngabisin anggaran. Kata-kata ngabisin anggaran ini kan sering kita dengar gitu. Dan itu bahkan jadi jokes sendiri di dalam pemerintahan ngabisin anggaran. Ya pasti ada yang terganggu kenyamanannya ketika misalnya belanja Jadi seperti ini dikurangi atau bahkan dipangkas habis supaya belanja kita nanti itu bisa jauh lebih efisien. Anggi, yang paling sering dijadikan contoh itu, yang paling ekstrim itu dua, belanja perjalanan dinas sama belanja ATK. Belanja perjalanan dinas kita itu 44,4 triliun. Kalau kita potong separohnya saja seperti arahan Presiden, itu 22 triliun.
22 triliun itu sudah bisa memperbaiki 11.000 sekolah. Atau bisa membeli lebih dari 3 juta ton gabah petani dengan harga minimal Rp6.500. Masih ada sisa, kita bisa jadikan program cek kesehatan gratis. ATK kita, kalau dikumpulkan semua total belanja ATK itu 40 triliun juga. Seluruh kementerian ini berbicara? Seluruh kementerian, lembaga, sampai pemerintah daerah. Itu 40 triliun. Sementara dengan kemajuan teknologi, hari ini kita paperless kita berbicara ya. Iya, mungkin bisa itu dikurangi. Dan itu kalau hemat 50% aja udah nambah 20 triliun lagi. Nah ini yang belanja-belanja seperti ada seminar, FGD, kajian, acara-acara seremonial, itu kalau dikumpul-kumpul, itu besar sekali jumlahnya. Dan itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat produktif. Bang Hasan, apakah seminar-seminar tersebut, FGD tersebut memang tidak diperlukan sebenarnya selama ini di kementerian dan lembaga? Tidak, maksudnya? Tidak diperlukan sekali, itu nggak esensial ini banget. Kan efisiensi ini kan bukan berarti semua dibikin nol. Tetap ada, hanya dikurangi. Ada, tapi jangan sebegitu besar gitu. Kajian-kajian ratusan ribu kajian mungkin dibikin dalam 1 tahun anggaran, mungkin kita nggak butuh sebanyak itu. Mungkin kita butuh feasibility studies ketika membangun. Tapi ada kajian di setiap bahkan di setiap departemen di bawah lembaga, di setiap kedeputian, di setiap direktorat dan segala macam, yang mungkin itu juga berulang-ulang. Mungkin juga hasil kajiannya dari tahun ke tahun juga sama temanya gitu. Itu kalau kita bongkar-bongkar aja file lama, kita sudah banyak dapat sekali kajian-kajian itu. Artinya boleh dibilang selama ini belanja itu banyak pemborosan di kementerian lembaga, bahkan sampai ke pemerintah daerah yang tidak berguna sebenarnya, tapi tetap masih dipertahankan. Kalau kita hitung-hitung ya, penghematan yang diinstruksikan oleh Presiden itu kan hanya 306 triliun. Betul. Dibandingkan dengan APBN kita 3.600 triliun, nggak nyampe 10%. 10% ya, Kira-kira 8,5% aja. Dan itu masuk akal. Ini bukan penghematan ekstrim yang dilakukan oleh negara-negara seperti Argentina, pertanyaannya, seperti Amerika Serikat. Betul. Gitu, bukan. Mereka lebih ekstrim dari kita. Jauh tapi dengan hanya 8,5%, kenapa seolah-olah nih kayak udah mau kiamat nih, efisiensi luar biasa, teriak semua. Iya kan? Nanti kita jawab, kita bahas nanti. Usai jeda, One on One akan kembali sesaat lagi.